Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 7. Melanjutkan cerita sebelumnya. Oke, Bai Yuan meneteskan air mata berlumpur dan berteriak kepada Fang Wuqi dan Di Wulong, "Aku akan membantumu saat aku membunuh Tan Yun." Kemudian, Bai Yuan dengan cepat terbang ke Tan Yun, "Canger, jangan impulsif, biarkan ayahmu membunuhnya." Bai Yuan sangat menyalahkan dirinya sendiri saat ini. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia tidak akan pernah membiarkan putranya berurusan dengan Tan Yun. Ketika dia menyesalinya, dia tidak dapat membayangkan bahwa putra sulungnya, yang jelas memiliki kekuatan untuk menantang orang kuat tingkat ke-7 ranah Kaisar Agung, akan sangat rentan terhadap Tan Yun, yang merupakan tingkat pertama ranah Kaisar Agung. "Ayah, aku mendengarkanmu." Bai Chang dari peringkat ke-9 Kaisar Agung, setelah matanya yang sedih menjawab, dia menatap Tan Yun, mengutuk, "Tan Yun, bunuh saudara ketigaku dulu, dan sekarang bunuh kakak tertuaku. Saat ayahku menangkapmu, aku akan membuatmu mati." Setelah mendengarkan, Tan Yun tampak seperti orang idiot, menatap Bai Chang dan berkata dengan lemah, "Bahkan jika ayahmu bisa menangkapku, sayang sekali kamu tidak bisa melihatnya." Tan Yun tiba-tiba berkata dengan suara keras, "Karena saat berikutnya, kamu akan dan mati." Langkah ilahi Hong Meng. Saat berikutnya, sesuatu yang benar-benar menakutkan bagi Bai Chang terjadi. "Ayah, datang dan selamatkan aku." Tangisan Bai Chang minta tolong tiba-tiba berhenti, tapi Tan Yun tiba-tiba muncul di hadapannya dan mencengkram leher Bai Chang dengan tangan kirinya. Tan Yun berdiri di udara, dan tangan kirinya mengangkat Bai Chang seperti ayam. "Aku berkelahi denganmu." Wajah Bai Chang memerah dan tampak kesakitan. Dia menikam dada Tan Yun dengan pedang di tangan kanannya. Bang! Bang! Tangan kanan Tan Yun memegang pisau tikam seperti kilat. Dengan suara nyaring, tangan kanan Tan Yun tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan mematahkan pedang ilahi. Wah! Dalam deru senjata tajam yang membelah udara, Tan Yun menikam perut Bai Chang dengan pisau patah di tangannya, berdarah seperti banjir. "Ah!" Bai Chang berteriak, membuat punggungnya dingin dan menyeramkan. "Tan Yun, jangan!" Bai Yuan, yang kehilangan lengan kirinya, melayang di udara di belakang Tan Yun. Dia hancur dan berkata, "Tan Yun, jangan bunuh anakku. Hanya ada satu dari 3 putraku yang kamu bunuh. Tolong jangan bunuh dia. Selama kamu tidak membunuhnya, aku Bai Yuan bisa bersumpah bahwa dendam di antara kita akan dihapuskan, oke?" Engah. Tan Yun mencabut bilah patah yang menusuk perut Bai Chang. Dia perlahan melihat ke belakang dan mengabaikan Bai Yuan, menghapusnya. "Hehe, jika Lao Su tidak kuat pada masa itu, aku dan Qian Xian akan dibunuh oleh ketiga putramu dan 4 saudara di dalam jurang pelahap jiwa. Jika saya tidak kuat, saya akan dibunuh oleh Bai Sun sekarang. Itu bagus untukmu. Sekarang kamu ingin menghapusnya ketika kamu melihat bahwa putramu bukan lawanku." Tan Yun mencibir, juga, prinsip hidup Tan Yun saya adalah menghormati apa yang saya katakan. Baru saja, karena aku mengatakan untuk membiarkanmu melihat kedua putramu mati, aku harus melakukannya, bukan? Mendengar pidato itu, Bai Yuan merona karena marah dan meraung, "Tan Yun, aku bersumpah pada Bai Yuan, jika kamu berani membunuhku Canger, aku akan membunuhmu hari ini." "Apakah kamu akan membunuhku?" Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, "Marsekal Bai, tidakkah menurutmu ancamanmu tampak sangat lemah saat ini? Aku akan membunuh Bai Chang. Aku ingin melihat bagaimana kamu membunuhku." Begitu suara itu jatuh, dalam kesedihan Bai Yuan, Tan Yun mencengkram Bai Chang di tangan kirinya, mengepalkan pisau patah di tangan kanannya, dan terus masuk dan keluar dari dada Bai Chang. "Ayah, balaskan aku." Jeritan Bai Chang tiba-tiba berhenti. Tan Yun mematahkan pedangnya dan menusuk kepalanya. Suara mendesing. Setelah Tan Yun melemparkan mayat Bai Chang dengan tangan kirinya,
dia mendorong telapak tangan kirinya ke udara dan menelan mayat Bai Chang dengan kekuatan Kaisar Hongmeng. Bang! Dari kehampaan, mayat itu berubah menjadi awan darah, tanpa tulang yang tersisa. Pengubah, Bai Yuan, yang kehilangan lengan kirinya, memegang tombak dengan atribut spasial dan membunuh Tan Yun di udara. Klon ruang angkasa. Tombak ruang 1000 pembunuhan. Dalam kehampaan, Bai Yuan memadatkan 6 avatar dan tubuh asli, klon identik. Memegang tombak ilahi kelas atas tingkat 2, 7 Bai Yuan menari 1000 bayangan tombak dari langit dengan trek misterius dan berkedip dengan kecepatan tinggi. Pada saat 1000 bayangan tombak muncul, kekosongan dalam jutaan keabadian menjadi terfragmentasi dan mengerikan. Tombak Dewa Ruang Spasial adalah kekuatan sihir paling kuat dari Bai Yuan. Begitu dia melakukannya, dia ingin membunuh Tan Yun, yang membunuh ketiga putranya. Busing. Boom. Kehampaan bergetar dan meraung. 1000 gunung seperti tombak berputar-putar di sekitar Tan Yun dalam kehampaan. Kemudian, 1000 tombak meraung ke arah Tan Yun di tengah, menghalangi semua arah Tan Yun. Tan Yun tidak bisa dihindari. Tentu saja, Tan Yun tidak harus menghindarinya. Mau membunuhku? Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan itu. Mulut Tan Yun sedikit terangkat. Saat membaca, pedang pembunuh Hongmeng terbang keluar dari pikirannya dan muncul di tangan kanannya. Hongmeng membunuh formula pedang ilahi. Dalam sekejap, napas Tan Yun naik. Tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat ke-8. Segera, napas Tan Yun melebihi tingkat ke-10 ranah Kaisar Agung dan mencapai tingkat ke-11 Kaisar Agung. 9 Dewa Pembunuh. Tan Yun memegang pedang pembunuh Hongmeng di tangan kanannya dan menggunakan kekuatan sihir terkuat dalam formula pedang. Wosh! Wush! Dalam sekejap, Tan Yun mengayunkan 9 pedang ke arah yang berbeda dari udara kosong. Ledakan. Tiba-tiba, 9 pendekar pedang substantif bersinar dari 5 elemen, angin dan guntur, waktu dan ruang, kematian, dan kekuatan Kaisar Cahaya, seperti lotus raksasa, berpusat pada Tan Yun, tiba-tiba mekar ke segala arah. Bang bang. Dalam deru yang memekakan telinga dan suara keras, 9 sinar pedang bergegas ke bayangan tombak seperti reruntuhan, dan segera, bayangan tombak itu pecah berkeping-keping. Saat bernafas, ribuan bayangan tombak dan 9.000 sinar pedang runtuh ke udara. Ini, bagaimana mungkin? Bai Yuan berseru ngeri. Tan Yun, kamu hanya tingkat pertama Kaisar Agung, dan kekuatanmu sama dengan Grand Marshal. Juga, mengapa kamu bisa mengerahkan kekuatan Kaisar Agung dengan atribut 5 elemen, angin dan guntur, waktu, kematian dan cahaya? Tan Yun mencibir, tidak ada yang mustahil bagiku. Adapun hal-hal lain, tidak ada komentar. Mendengar ini, Bai Yuan memikirkan kematian ketiga putranya, dan dia menjadi marah. Apa? Tiba-tiba, Bai Yuan berteriak, fitur wajahnya terpelintir, 7 lubangnya berdarah, dan nyala api berkabut membakar kepalanya. Tapi dia membakar jiwa Kaisar Agung untuk meningkatkan kekuatannya. Tiba-tiba, aura Bai Yuan tiba-tiba naik 3 poin. Tan Yun, aku ingin kamu mati. Bai Yuan, memegang tombak, dengan ganas membunuh Tan Yun di udara. Ketidakpedulian, Tan Yun berkata dengan lemah dan berteriak, formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Pada saat itu, 11 pedang ilahi Hongmeng dengan atribut berbeda, seperti Jin Ni, Musin dan King Ying, meledak dari benak Tan Yun. Pada saat Tan Yun dan Bai Yuan dikelilingi dalam sebuah cincin, tirai cahaya di 11 pedang ilahi Hongmeng. Dalam sekejap, formasi pedang berhasil diatur. Bai Yuan, yang membunuh Tan Yun, terbang ke udara dan menemukan dirinya dalam kekosongan Hongmeng yang tak ada habisnya. Di masa lalu, ketika Tan Yun adalah Hongmeng Supreme, kakek-kakek Bai Yuan belum lahir. Secara alami, dia tidak mengenali susunan pedang apa itu. Tan Yun, tidak peduli susunan pedang apa yang kamu atur, Marshal Ben akan membunuhmu. Bai Yuan meraung marah dan membunuh Tan Yun dengan tombak ilahi. Tan Yun melangkah ke udara dan berdiri di formasi pedang. Melihat Bai Yuan yang terbunuh, dia berkata, jika kamu adalah tingkat ke-12 Kaisar Agung, aku takut padamu.
Tapi sayang sekali kamu hanya tingkat ke-11 Kaisar Agung. Aku akan memberitahumu sebelum kamu mati bahwa aku tidak ada bedanya dengan membunuh seekor anjing. Orang tua, karena kamu suka menggunakan tombak, aku akan membiarkanmu mati di bawah tombak hari ini. Angin dan guntur tidak terbatas untuk menghancurkan langit tombak, tombak menembus para dewa. Dengan terikan keras Tan Yun, angin bertiup di kekosongan Hong Meng yang luas, dan kekuatan guntur yang cerah seperti naga melaju keluar dari kekosongan Hong Meng. Merengekkan. Segera, dalam deru angin kencang, kekuatan angin berubah menjadi bayangan virtual tombak raksasa 9999 di udara. Semua bayangan virtual tombak raksasa berputar di sekitar Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Adegannya spektakuler. Boom! Kekosongan Hong Meng dalam susunan pedang runtuh, dan kekuatan guntur seperti naga mengalir ke bayangan setiap tombak pencakar langit seperti kilat. Tiba-tiba, bayangan tombak yang awalnya halus menjadi seperti esensi, seperti 9999 tombak raksasa yang berputar-putar di sekitar Tan Yun. Dan bau dari setiap tombak raksasa membuat Bai Yuan ketakutan yang dibunuh oleh Tan Yun. Tan Yun, apa kekuatan sihirmu? Bai Yuan mau tidak mau bertanya dengan keras. Tentu saja itu adalah kekuatan sihir untuk membunuhmu. Membunuh. Tan Yun, semua tombak raksasa, seperti tombak dan ombak raksasa, tiba-tiba bergegas menuju Bai Yuan yang terbunuh di udara. Kamu bermimpi membunuh Marshal Bai. Semangat juang Bai Yuan sangat tinggi. Ketika dia melambaikan tangan kanannya tiba-tiba, bayangan tombak yang berisi kekuatan Kaisar Ruang Angkasa, dengan kekosongan yang rusak, mengenai bayangan tombak seperti gelombang yang mengerikan. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Di mata Bai Yuan yang luar biasa, semua bayangan tombaknya tersebar di udara di hadapan tombak besar dan ombak yang ditelan olehnya. Melihat adegan ini, tubuh Bai Yuan dipenuhi dengan kekuatan Kaisar Luar Angkasa. Dia seperti hantu. Dia menghindar dengan cepat sambil memegang tombak. Pada saat ini, ada 9999 tombak besar di langit, seolah-olah gelombang mengerikan telah menelan Bai Yuan. Memegang tombak ilahi, Bai Yuan mencoba yang terbaik untuk mematahkan 1000 tombak raksasa. Namun, Tan Yun memiliki terlalu banyak tombak raksasa. Dia tidak bisa mengalahkan mereka semua dalam waktu singkat. Ah tidak. Dalam teriakan Bai Yuan, dia tidak bisa mengelak. Perut bagian bawahnya ditusuk oleh tombak besar. Kabut darah memenuhi udara. Dalam percikan darah, tubuhnya terbelah menjadi dua. Kakinya di bawah perut bagian bawah terpisah dari tubuhnya. Bai Yuan, yang kehilangan tubuh bagian bawah dan lengan kirinya, seperti bola berventilasi, berteriak dan berguling-guling dalam kehampaan. Berhenti. Saat Tan Yun mengucapkan kata, berhenti, ribuan tombak raksasa berserakan di udara, dan semua tombak mengarah ke Bai Yuan. Suara mendesing. Tan Yun mengambil langkah di udara dan muncul di atas Bai Yuan. Menatap Bai Yuan yang berguling-guling dalam kehampaan, dia berkata dengan dingin, Marshal Xiahou, kukatakan padamu, kamu serendah lumpur di depanku. Bukankah kamu hanya ingin ribuan bayangan tombak membunuhku? Nah, sekarang, aku akan mengakhiri hidupmu yang lama dan mengirim ayah dan anakmu bersama-sama dengan cara ini. Juga, kamu tidak ingin meledakkan ban kaisar. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk meledak. Mendengar pidato itu, Bai Yuan tiba-tiba tersenyum. Wajahnya garang dan berkata, Tan Yun, kamu tidak akan hidup lama. Tapi Grand Marshal memberitahumu bahwa kamu harus membayarnya kembali cepat atau lambat. Suatu hari, Kaisar Abadi akan menangkapmu dan memintamu untuk tidak bertahan hidup atau mati. Tan Yun berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, tidak akan ada hari seperti itu. Adapun kamu, pergi dan bersatu kembali dengan ketiga putramu. Oh, ngomong-ngomong, aku akan membiarkanmu tinggal di rumah Marshal Bai. Mati. Suara Tan Yun jatuh, dan ribuan tombak raksasa menelan Bai Yuan. Sebelum Bai Yuan berteriak, tubuhnya meledak. Setelah membunuh Bai Yuan, Tan Yun mengangkat formasi pedang Hong Meng Tu. Pada saat berikutnya, 11 pedang Hong Meng terbang ke pikiran Tan Yun. Tan Yun memegang pedang pembunuh Hong Meng dengan rambutnya yang tergerai,
melepaskan pengetahuan abadinya secara ekstrim dan menyelimuti wilayah laut dengan radius 2 miliar abadi. Akhirnya, Tan Yun merasa lega. Melalui pengetahuan abadi, ia menemukan bahwa Wuxin telah menangkap Fang Wuqi dan Di Wulong. Tan Yun mengambil kembali pengetahuannya yang abadi, terbang di udara selama setengah jam, melangkah ke udara dan berdiri di depan Wuxin. Saudara ketiga, bagaimana cederamu? Wuji berkata sambil tersenyum, saudaraku, aku baik-baik saja. Jika Bai Yuan dan Fang Wuqi tidak menyerangku diam, bagaimana aku bisa terluka? Kemudian, dia khawatir dan berkata, saudara, Jibo Yuan melarikan diri di perahu ilahi. Tan Yun berkata tanpa rasa takut, itu tidak masalah. Dia melarikan diri dan membiarkan Kaisar Abadi Anjing tahu bahwa tidak apa-apa untuk marah padanya. Pada saat ini, Fang Wuqi, yang dipegang oleh Wuxin di tangan kirinya, sedang sekarat dan berkata, kamu tidak bisa membunuh orang tua. Orang tua adalah manajer umum rumah Kaisar Abadi ke-9. Persetan, aku akan membunuh Kaisar Abadi di masa depan. Kamu kaki anjing. Aku benar-benar berpikir kamu pria besar. Tan Yun mencibir, menunjukkan mata ilahi Hong Meng, mengendalikan Fang Wuqi, dan bertanya, ketika anjing abadi menikah, akankah saudara lelaki ayahnya datang ke dunia abadi ke-9? Tidak, kata Fang Wuqi jujur. Mengapa? Tanya Tan Yun. Fang Wuqi tampak mati rasa dan berkata, mereka tidak diberitahu Kaisar Abadi. Tan Yun menambahkan, selain itu, dapatkah Kaisar Abadi lainnya menghadiri pernikahannya? Tidak, Fang Wuqi berkata dengan bodoh, Kaisar Abadi, saya tidak mengirim undangan ke 8 Kaisar Abadi lainnya. Mendengar pidato itu, Tan Yun melambaikan tangannya dan memecahkan kepala Fang Wuqi. Selanjutnya, mayat tanpa kepala itu dibuang ke laut. Kakak, Di Wulong berkata dengan sedih, kakak kedua aku minta maaf padamu. Jika aku tidak memberitahumu berita bahwa Tan Yun ada di sini, kamu tidak akan mati. Di Wulong menatap Tan Yun. Jika matanya bisa membunuh, Tan Yun sudah mati ratusan kali. Tan Yun, aku Di Wulong mengutukmu agar tidak mati. Tan Yun tersenyum, menutup telinga. Kakak ketiga membunuhnya, dan kemudian kamu pulih dari cederamu. Ikuti aku ke kota abadi Tongtian untuk menemukan Qian Qian.